Minim kesadaran, sejumlah pelanggaran dilakukan saat pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat. Di Desa Gunung Putri Bogor, Jawa Barat, petugas menemukan sebuah warung yang beroperasi hingga pukul 2 Minggu dini hari. Sejumlah pengunjung yang masih berada di warung pun ditegur petugas. Sementara di Aceh, polisi menetapkan seorang selebgram sebagai tersangka kasus kerumunan saat mempromosikan toko grosir pakaian di kawasan Pasar Impres, Lok Sumawe. Selebgram HZ ditetapkan menjadi tersangka bersama dengan pemilik toko grosir. Keduanya dinilai tidak mematuhi aturan kekarantinaan kesehatan di tengah penerapan pembatasan kegiatan masyarakat. Persangkakan pasal 93 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 ya tentang kekarantinaan kesehatan, junto pasal 55 ayat 1 KUH pidana. Ya, ancaman maksimalnya 1 tahun dan denda 100 juta rupiah. Tidak patuhnya masyarakat terhadap penerapan pembatasan kegiatan membuat efektivitas aturan ini jadi berkurang. Padahal, Ketua Tim Mitigasi PB Ikatan Dokter Indonesia, Adib Humaidi, menyebut Indonesia saat ini tengah dilanda tsunami COVID-19. Pernyataan ini mengacu pada penuhnya fasilitas kesehatan. Kita dihadapkan dengan satu problematika yang ya kalau istilah dari WHO ada namanya badai COVID. Kita di Indonesia biasanya kita suka memakai istilah tsunami COVID. Dan itu sebenarnya sudah terjadi. Apa yang kemudian kita alami kemarin dengan overload capacity di rumah sakit, bahkan pasien yang berjubel di luar UGD antri sampai ada tenda-tenda, itu adalah sebuah kondisi yang kita bisa katakan itu sudah ada tsunami COVID gitu loh. Nah, problemnya memang tadi benar bahwa kalau kemudian sekarang kita tidak membangun benar-benar bahwa masyarakat itu harus begini, ini kan harus ada kan. Kalau kemudian kita hanya tolong dibantu, mereka juga pasti bingung masyarakat apa yang harus saya bantu. Pandemi COVID-19 tak hanya menggempur sistem kesehatan nasional, tapi juga dunia usaha dan ketenaga kerjaan. Badan Pusat Statistik mencatat, per Agustus 2020, ada 29,12 juta pekerja yang terdampak pandemi COVID-19. Jumlah ini setara dengan 14,28% dari total penduduk usia kerja. Di masa perpanjangan pembatasan kegiatan masyarakat, pemerintah akan mengucurkan subsidi gaji sebesar 1 juta rupiah pada pekerja yang berada di wilayah PPKM level 4. Adapun syarat mendapat subsidi gaji 1 juta dari pemerintah adalah warga negara Indonesia yang dibuktikan dengan nomor induk kependudukan, terdaftar sebagai peserta jaminan sosial tenaga kerja yang masih aktif di BPJS Ketenagakerjaan. Syarat lainnya adalah pekerja berada di wilayah PPKM level 4 dengan upah minimum tidak lebih dari 3,5 juta rupiah. Menteri Tenaga Kerja Ida Fauzia menyatakan, para pekerja diberikan bantuan subsidi upah sebesar Rp500.000 yang akan diberikan 2 bulan sekaligus. Bantuan subsidi upah diberikan kepada pekerja atau buruh sebesar Rp500.000 per bulan selama 2 bulan yang akan diberikan sekaligus, artinya 1 kali pencairan, dan pekerja akan menerima subsidi 1 juta. Bantuan subsidi gaji akan langsung ditransfer ke rekening penerima yang menurut rencana dicairkan Agustus mendatang. Untuk memastikan subsidi tepat sasaran, Kementerian Tenaga Kerja akan memakai data dari BPJS Ketenagakerjaan. Dampak ekonomi selama pandemi COVID-19 tak hanya dirasakan sejumlah pekerja di berbagai industri, tapi juga para pekerja informal. Pemerintah kini tengah mempersiapkan bantuan senilai 1,2 juta rupiah bagi pelaku usaha mikro kecil terdampak pandemi COVID-19, seperti pemilik warung makan dan pedagang kaki lima. Di mana yang 1,2 juta ini untuk 1 juta usaha mikro kecil, UMKM, usaha mikro kecil ini antara lain warung, warteg, kemudian juga terkait dengan PKL, yang nanti pelaksanaannya dilakukan oleh TNI Polri. Mengantisipasi dampak ekonomi saat pembatasan kegiatan masyarakat, pemerintah menyiapkan anggaran Rp55,21 triliun untuk anggaran bantuan sosial bagi masyarakat di daerah terdampak PPKM level 4 di 122 kabupaten kota di Jawa dan Bali, serta 15 kabupaten kota di luar Jawa Bali.
Pembatasan kegiatan masyarakat dilakukan pemerintah guna mencegah penyebaran COVID-19. Aturan ini butuh kerjasama semua pihak agar bisa berjalan efektif, termasuk diantaranya kesadaran masyarakat untuk mematuhinya. Tim Liputan, Kompas TV.